berusaha untuk memahami peran Wali Songo dalam melakukan syiar Islam, maka tim Jejak Masjid Nusantara pun menapaki jejak syiar mereka hingga sampai di sebuah desa bernama Desa Bayan. Desa dengan luas wilayah 8.700 hektar ini terletak di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk asli desa ini adalah suku Sasak yang telah mendiami daerah perbukitan berlatar kaki Gunung Rinjani selama berabad-abad lamanya. Di sini pula lah berdiri sebuah masjid yang sangat unik dan terkenal dengan sebutan Masjid Kuno Bayan Belik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya David Halif bisa bertemu lagi dengan Anda semuanya. Setelah tadi Anda melihat perjalanan saya sempat juga tadi berhenti di daerah Pusuk, dan sekarang saya sudah sampai di sini, tepatnya di Desa Bayan, untuk melihat sebuah masjid bersejarah. Nah, masjid ini sangat erat kaitannya konon pemirsa dengan para wali yang ada di tanah Jawa. Dan katanya juga, kalau saya nggak salah ya, masjid ini didirikan oleh salah satu wali. Ada yang mengatakan katanya yang mendirikan ini adalah Sunan Giri, atau juga ada yang mengatakan bahwa yang mendirikan masjid ini adalah cucu dari Sunan Giri, atau Sunan Prapen. Tapi manapun itu juga yang benar, masjid ini tetap eksis. Dan kalau saya nggak salah, masjid ini juga didirikan dari awal abad ke-16. Wah, berarti usianya sudah sampai ratusan tahun pemirsa. Oke, saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat keindahan dari masjid ini dan juga budaya masyarakat sekitar. Dan juga di sini pemirsa, cukup banyak keunikan yang bisa sama-sama kita pelajari. Oke, apa itu? Jangan kemana-mana. Saya akan ajak Anda semua untuk mengikuti perjalanan saya hanya di sini, di Jejak Masjid Nusantara. Assalamualaikum. Pak, saya David dari Jejak Masjid. Kami mau mohon izin untuk melihat Masjid Bayan Bilik ya Pak ya? Bayan Bilik ya Pak? Silakan. Boleh Pak. Boleh sekali. Ini tapi persyaratan untuk masuk ke Masjid Bayan Bilik itu kita harus pakai pakaian adat. Oh gitu. Jadi Pak, seperti apa yang saya kenakan sekarang ini. Jadi ini saya sediakan untuk Anda ya, supaya bisa adaptasi dengan adat masyarakat Bayan ini. Siap, terima kasih banyak Bapak. Kembali. Saya terima ininya, pakaiannya, dan saya akan pakai untuk lihat masjidnya nanti di dalam. Miring. Terima kasih banyak. Terlepas dari pro dan kontra tentang siapa pendiri masjid ini, Masjid Bayan adalah bukti nyata keindahan ajaran Islam yang mampu melunakkan dan menarik hati orang yang mempelajarinya. Alkisah, pada abad 17, Sunan Giri tiba di Desa Bayan dan diterima oleh Raja Bayan, yakni Datu Bayan. Ketika mendengar penuturan sang Sunan tentang Islam, seketika itu pula lah Datu jatuh hati dan memberikan sebidang tanah pada Sunan untuk mendirikan sebuah masjid. Setelah era Sunan Giri atau Sunan Ampel, peran mereka kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya seperti Pawelangan, Titi Mas Puluh, Sasaid, dan Karam Saleh. Nama keempat tokoh ini tercatat di beberapa nisan makam yang ada di Masjid Bayan. Oke pemirsa, sekarang saatnya saya dengan warga sini kita akan lihat Masjid Bayan Bilik ya. Nah, seperti apa pemirsa masjidnya, keindahannya? Mungkin saya sama Bapak ya. Iya, betul. Kita akan sama-sama ke sana. Ayo. Yuk, misi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Pemirsa, sekarang adalah saat yang dinanti-nantikan. Saya akan masuk ke dalam komplek Masjid Bayan Beli. Nah, Bayan Beli, Beli itu artinya besar. Jadi Masjid Bayan besar ya. Betul. Yuk kita masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Oh, ini Pak ya. Pak Raden Gedarip, saya mau tanya tentang awal mulanya Islam masuk ke daerah ini. Saya lihat cukup unik ya Pak ya. Ya. Gimana Pak? Bisa cerita Begini, Pak? saya bisa sedikit cerita bahwa kalau Islam pertama itu sebenarnya ada lontar ya dulu. Ada piagam istilahnya yang disebut Babat Petung Bayan. Tapi sayangnya piagam yang kami pegang itu pada waktu zaman penjajahan dulu, jalan kolonial ya, itu diambil. Entah diambil untuk diapakan kami sendiri tidak tahu, sampai sekarang ini tidak dikembalikan. Oleh Belanda. Oleh Belanda. Oke. Itu namanya Babat Petung Bayan, yaitu pertama kali masuknya Islam di Bayan ini. Islam pertama kali datang ke sini, konon siapa yang membawa Pak? Ya, menurut cerita daripada orang tua yang memberikan kami artinya pengertian tentang pembawa Islam pertama untuk di Bayan ini adalah Wali Songo itu yang dari Jawa ya. Nah, jadi Siapa Pak? Wali, nah ini walaupun saya bisa misalnya, tapi ada yang lebih bisa daripada saya, tapi namanya itu harus selalu dirahasiakan. Dan yang mendirikan masjid ini untuk pertama kali siapa Pak? Itu sudah Datu Bayan ya. Datu Bayan Datu Bayan yang makam-makamnya ada di sekitar ini. Inilah pendiri-pendiri daripada masjid ini. Datu Bayan ini nama raja pertama yang menerima Islam. Oh, jadi yang mendirikan masjid ini pertama kali adalah Datu Bayan, raja ya, pertama di Bayan ini. di Bayan ini. Berarti kira-kira masjid ini didirikan kapan Pak? Abad keberapa? Ya, Kira-kira? menurut ahli yang dari Jakarta dulu pernah juga survei datang kemari ini, antara lain mengatakan bahwa masjid ini berdirinya sekitar abad ke-17. Ada apa mungkin barang-barang bersejarah yang masih tetap dipertahankan di sini Pak? Ya betul. Apa? Kalau di masjid ini antara lain ini sudah beduk, kemudian mimbar, tapi strukturnya sama saja daripada awalnya itu ya. Memang kalau mimbar ini dulunya aslinya ya pernah hilang. Tetapi untung ada kopinya, jadi di situ kita mengambil suatu contoh kan begitu supaya dia pas seperti apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang dulu. Oke. Kemudian keris pusaka ya, keris pusaka itu ada ya. Seperti di Bali-Beli saya juga ada. Ada Pak ya? Ada. Setelah Datu Bayan diislamkan dan akhirnya banyak juga warganya yang turut masuk ke agama Islam, akhirnya Islam pun berkembang di sini, di Desa Bayan. Dan mungkin ini bisa menjadi sebagai tolok ukur atau awal di mana Islam ini menyebar di Pulau Lombok, khususnya di Desa Bayan. Nah pemirsa, dari Desa Bayan ini juga saya akan mengajak Anda untuk melihat originalitas dari sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang sudah berdiri di sini di Desa Bayan kira-kira 400 tahun yang lalu. Seperti apa pemirsa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Jejak Masjid Nusantara. Kita kembali lagi di Jejak Masjid Nusantara. Masjid Bayan Belik. Ini adalah masjid yang didirikan pada abad ke-17. Konon juga masjid ini yang mendirikan adalah Raja Bayan atau namanya Datu Bayan. Nah, pemirsa, masjid ini secara luas itu adalah 15 kali 15 dan secara bentuk bangunannya pun ini hampir mirip dengan bangunan Jawa, khususnya pada bagian atap, yaitu memiliki beberapa tingkatan dalam bentuk piramid. Nah,
Ada perbedaannya, yaitu pada bagian dinding-dindingnya, di mana dinding-dindingnya ini tingginya tidak terlalu tinggi. Bahkan kita pun kalau mau masuk ke dalam masjid ini, ya, itu hanya ada satu pintu dan kita terpaksa harus membungkuk. Dinding-dinding ini pun terbuat dari bambu. Nah, banyak sekali keunikan pemirsa di dalam masjid ini. Selain mereka juga berusaha untuk mempertahankan bentuk aslinya, mereka juga mempertahankan pula benda-benda bersejarah. Seperti misalnya beduk yang ada di depan saya. Dan juga di dalam masjid ini penuh dengan simbol-simbol. Ini Pak? Ya. Jadi yang Anda saksikan ini adalah mimbar ya. Oh, yang mana Pak? Ini Pak? Mimbar. Ini mimbar. Di dalam mimbar ini juga ada tulisan yang 3 itu. Mana, artinya katakan saja ukiran yang 3 macam, antara lain bertelur, beranak, dan tumbuh-tumbuhan. Oh, ini bertelur, beranak, hewan, dan mamalia, tumbuhan, dan ya. tumbuhan. Ya. Oh iya. Oh gitu. Ada di Pak, dalam mimbar ini sendiri. kita bicara soal lihat bangunan ini yang unik gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga penuh dengan simbol-simbol. Kalau secara luas, masjid ini luasnya berapa Pak? Kalau masjid ini saya kira 15 kali 15 dia. 15 kali 15. 15 kali 15. Mungkin bisa dijelaskan atap atau keliling bangunan ini terbuat dari apa? Ya. Jadi bangunan ini sepertinya dominan pakai bambu dan kayu ya, kayu. Sedangkan Soko Gurunya ini yang asli, tidak pernah diganti. Menurut kakek saya sendiri juga tidak pernah diganti ini. Jadi keasliannya masih tetap begini ya. Ya kalau bahan-bahan lainnya karena termakan waktu itu bisa direhab. Iya, iya. Seperti atapnya terdiri dari bambu, bambu tali. Iya, iya. Nah, kalau desainnya seperti ini adalah santek. Ini disebut santek. Santek. Santek, ya. Apa Jadi, itu? Bentuk desain ini ada santek, santek namanya. namanya ya. Desain atap ini namanya santek. Ada juga di luar itu ada makam ya. Ada yang berbentuk santek dan ada juga landai istilahnya. Cukup dengan bambu itu dipecah 2, kemudian diatur begitu supaya hujan tidak luasa masuk Masuk ke dalam ya. Seperti Bapak katakan tadi bahwa bangunan masjid ini lebih banyak didominasi oleh bambu dan juga kayu. Iya. Ya. Tetapi lantainya, Pak. Pas saya lihat lantainya ini cukup unik gitu. Mungkin bisa jelaskan lantai dan juga ada batu ya, Pak ya? Ya, betul. Dari kebudayaan sendiri ya, pernah juga mengusulkan, meminta supaya lantainya ini dipermodern. Dalam artian semenkah atau tehalkah barangkali. Ini lantainya dari apa nih, Pak? Dari tanah biasa ya, tanah biasa. Pasir apa tanah, Pak? Tanah biasa dari apa yang berabu itu. Nah, ini begini sudah dari awalnya. Jadi dipertahankan oleh orang-orang tua di sini ya, supaya kelihatan aslinya itu seperti tidak pernah dirubah. Gitu. Di dalam masjid ini ada 4 Soko Guru. Ya. Di bawah tiang itu ada batu yang di semen. Itu Ya. baru, Pak? Ya, itu baru. Kalau dulu memang ada batu, tetapi batunya satu. Itu disebut cendi. Cendi. Sebesar apa, Pak, batunya? Sebesar ini, tekan ini, tiang ini. Oh, gitu. Ya. Jadi itu menahan tiang. Menahan tiang supaya tidak lapuk oleh tanah ini. Tidak termakan oleh tanah. Seperti arsitektur masjid yang terdapat di Pulau Jawa, Masjid Bayan ini juga memiliki beberapa ciri-ciri yang sama. Dengan denah masjid berbentuk bujur sangkar, di tengah bangunan terdapat 4 tiang kayu yang tak berbeda dengan konstruksi Soko Guru masjid-masjid di Jawa. Sementara itu, pengaruh arsitektur Bali juga terasa pada masjid ini. Bisa dilihat dari bentuk atap dengan kemiringan yang tidak setajam model joglo di Jawa. Muatan arsitektur lokal budaya Bayan juga tampak pada bangunan masjid ini, terutama pada bagian dindingnya, yang tingginya hanya 1,5 meter lebih rendah
dari ukuran tinggi normal orang Indonesia. Ukuran pintu pun sama tingginya dengan dinding. Jadi, jika orang dewasa akan memasuki masjid ini, dia harus menundukkan kepala. Tumbuhan bertelur dan beranak. Konon itu adalah simbol dari Wutu Telu. Di sini pemirsa kita bisa melihat keberagaman suatu budaya dan juga kita bisa melihat terjadinya proses akulturasi antara agama dengan budaya masyarakat sekitar. Apapun itu pemirsa, yang jelas kita tetap bisa menikmati keunikan yang ada menjadi ciri khas dari Desa Bayan ini. Bicara Desa Bayan, Ya. bicara Masjid Bayan Belik, ya. Ya. Orang tentunya khususnya warga Lombok itu tahu ada istilahnya Watu Telu ya Pak? Ya. Watu Telu. Nah itu apa Pak Watu Telu itu sendiri? Kalau waktu telu itu sebenarnya salah itu ya, salah. Apa sebenarnya apa Pak? Sebenarnya di sini menurut adat adalah Wutu Telu. Wutu Telu. Wutu Telu. Oh iya. Oke. Ya, jadi Wutu Telu ini bukan agama. Nah, itu adalah adat. Sebelum agama ini juga adat Wutu Telu itu sudah ada. Jadi kalau Wutu Telu itu terdiri daripada harus dilestarikan antara lain ya bertelur, beranak, dan tumbuh-tumbuhan. Nah kalau tiga ini sudah aman dan lestari, jadi dunia ini sepertinya masih asli lah begitu. Oh berarti bisa dikatakan ini apa ya, melestarikan alam ya Pak ya? Oke. Ada yang mengatakan gitu, katanya Watu Telu itu adalah sholatnya 3 waktu. Itu, mohon maaf nih Itu saya tanya hanya- nih Pak. betul. Gimana Itu hanya mungkin bisa versi orang yang tidak tahu apa kami itu sebenarnya. Iya, gitu. iya, iya. Apa kami itu sebenarnya dan apa adat dan apa agama itu sebenarnya. Itu. Hanya dia kadang-kadang kalau riset itu hanya 1 hari cukup dengan informasi ini. Akhirnya dia menganalisa lain, Iya, iya, iya. tidak aslinya ya. Jadi gimana Pak kalau dijelaskan itu Pak? Kalau dijelaskan itu sudah jadi berbeda lah. Kalau di sini tetap kami itu agama Islam. Ya. Sholat 5 waktu tetap? Iya, sholat 5 waktu. Pasti, Pak. Oleh karena masjid ini tidak cukup syarat untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, karena ya lihat saja kalau apa namanya tempat ngambil wudhunya hanya dengan gentong yang sekecil itu kan tidak mungkin. Iya, iya. Kemudian kami membuat 2 masjid di sini untuk masyarakat Bayan ini. Terus ada juga yang mengatakan kalau, nih mohon maaf nih hanya Ya, 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 klarifikasi, bisa. nggak apa-apa Pak, jangan tersinggung Betul, ya Pak. saya tidak Ada yang tersinggung. mengatakan kalau selama bulan Ramadan itu kalau di daerah Bayan atau warga Bayan ini puasa itu 3 hari. 3 hari. 3 hari di awal, 3 hari di Ya, akhir. gitu Betul ya. itu Pak? Itu tidak gimana, Pak? tidak betul itu. Tidak gitu? betul ya. Oh nggak betul. Ya mungkin awalnya dulu itu begitu dia ya. Iya, iya, iya. Karena penyebar agama yang pertama ini tidak selengkap atau secanggih yang sekarang, katakan saja begitu ya. Jadi yang di sini ini diserahkan kepada 5 kiai dulu oleh Wali Songo itu. Iya, iya. 5 kiai antara lain Penghulu, Lebe, Khatib, Modim, dan Kiai Santri. Nah itu yang diserahkan, dipercayakan untuk memperluas ajaran agama di Bayan ini. Cuma kemampuan daripada kelima tadi tidak seperti sekarang ini dakwah ada pengajian itu ini. Akhirnya mungkin juga kalau dulu itu gitu. Jadi adat dan agama di Bayan ini sepertinya dia stabil ya. Beriringan gitu ya, Beriringan, seiringan, ya. iya, iya. Sehingga orang-orang tua kami dulu mengatakan bahwa adat ini adalah sendi daripada agama Islam. Masjid kuno Bayan Belik adalah bukti kekayaan sejarah Islam di Nusantara. Dalam perkembangannya, Masjid kuno Bayan Belik tidak dapat lagi menampung jamaah untuk beribadah. Maka didirikanlah 2 buah masjid, yang salah satunya bernama Masjid Jami Al-Fatah, yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Bayan.
Monggo Pak, permisi Pak. Mari. Pemirsa, dalam hidup manusia membutuhkan proses. Begitu juga proses dibutuhkan dalam rangka menjadi umat Islam seutuhnya. Nah, mudah-mudahan pemirsa kita sama-sama bisa menjalani proses ini dengan baik, sehingga kita bisa sama-sama menjadi umat Islam yang lebih baik lagi, lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tidak hanya itu pemirsa, saya juga mengajak Anda semua, mari kita jalin silaturahim, ramaikan masjid untuk memperkokoh ukhuwah Islamnya. Saya David Halik dari Desa Bayan, Lombok, undur diri di hadapan Anda. Ila liqa, jazakumullah khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.